Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah hadir di dalam saat teduh pagi ini. Mari kita mau datang pada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita siapkan hati, kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena cinta-Mu kami ada hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru yang Kau berikan kepada kami hari ini, serta penyertaan yang Kau berikan kepada kami di sepanjang malam tadi. Bapa terkasih, ini kami, anak-anak yang Engkau kasihi. Kami serahkan diri kami, hati, waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Juga semua anak-anak kesayangan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, serta seluruh rangkaian acara saat teduh pagi ini. Kiranya Engkau mengurapi kami semuanya dengan kuasa-Mu dan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Bapa terkasih, ampunilah segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami agar kami layak datang kepadamu. Kuduskanlah ruangan tempat kami berdoa, juga segala perangkat yang kami gunakan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Agar kuasa-kuasa jahat dijauhkan daripada kami. Pimpin kami ya Bapa dengan Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang mencintai kami. Engkau kami tinggikan, Engkau kami puji. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Kita percaya kita semua ada di sini, semua karena anugerah Tuhan. Kita hidup semua karena kebaikan Tuhan, karena cintanya Tuhan, semua karena pimpinan Tuhan. Mari kita datang dengan penuh syukur. Kita buka hati kita bersama-sama naikkan pujian pada pagi hari ini. Engkau alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Benar, Bapa. Hanya Engkau satu-satunya alasan kami hidup. Kami mau Engkau pimpin selalu dalam hidup kami. Mari kita naikkan lagi sekali lagi. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang
luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Bapa. Berkat kasih kemurahan-Mu saat ini, kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan bimbang lagi. Kami tidak akan susah lagi, Bapa. Karena kami percaya kasih-Mu lebih besar dari apapun di dunia ini. Saat ini, kami mau masuk lebih dalam lagi, ya Bapa. Mari sahabat terkasih, kita naikkan pujian kita, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapa. Engkau Allah Maha Besar, Maha Kuasa. Engkau El Shaddai. Mari kita naikkan sekali lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Oh, ya Rabbi, kira Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami hingga hari ini.
Terima kasih untuk ada bersama-sama dengan kami pagi ini. Bapa, pakai anakmu Christina, letakkan apa yang ingin kau katakan Bapa ke dalam pikiran dan mulutnya, dan semua yang dikatakannya agar dapat sampai ke telinga dan hati kami semua yang mendengar. Kami mau taat Bapa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pembacaan pagi ini dari 2 Samuel 15 ayat 13 sampai dengan 14, ayat 30, 2 Samuel 16 ayat 5 sampai dengan 13a. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu itu mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Seruya, kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Binyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simeon berjalan terus ke lereng gunung. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan pagi ini, kita bisa renungkan beberapa poin. Yang pertama adalah pengkhianatan di dalam keluarga. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita dihadapkan pada ujian dan pengkhianatan. Seperti yang dialami Daud, yang dikhianati oleh anaknya sendiri Absalom. Salah satu contoh ayat yang menggambarkan pengkhianatan dalam keluarga dapat ditemukan juga di dalam Matius 10 ayat 21. Orang yang menyerahkan saudaranya akan dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya dan anak-anaknya akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka.
Dalam ayat ini, Tuhan mengingatkan kepada murid-Nya dan kepada kita semua yang hadir saat ini bahwa akan ada ujian seperti ini, penganiayaan, pengkhianatan yang akan dihadapi. Ayat ini menunjukkan suatu realita, kenyataan bahwa dalam hubungan keluarga dapat diwarnai oleh pengkhianatan maupun pertentangan. Meskipun pengkhianatan sangat menyakitkan, firman Tuhan juga menekankan pentingnya mengasihi dan memaafkan dalam menghadapi situasi sulit, walaupun ada pengkhianatan sekalipun. Salah satu contoh ayat yang menyoroti aspek tersebut adalah ada di dalam Kolose 3 ayat 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hal ini mengingatkan kita bahwa penting untuk membangun komunikasi yang kuat, kepercayaan, dan pemahaman di antara anggota keluarga. Namun, ketika pengkhianatan terjadi seperti yang dialami Daud, kita diajak untuk tetap memelihara hati yang lembut, mau mengampuni, dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua adalah kesedihan dalam pengkhianatan. Kita semua tahu, setiap ada pengkhianatan pasti kita akan merasakan kesedihan. Ada dalam Samuel 15 ayat 30 tadi. Kita melihat momen yang mendalam dalam kehidupan Daud ketika ia meninggalkan kota Yerusalem karena pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya sendiri Absalom. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kesetiaan dan kepercayaan dalam keluarga tidak bisa selalu kita beranggapan akan terjaga dan tidak ada pengkhianatan. Tapi pengkhianatan dapat menyebabkan luka yang mendalam. Akan tetapi kita harus seperti Daud, menunjukkan kesabaran, kerendahan hati di tengah kesedihan tersebut. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mencari kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kepercayaan kepadanya dapat menjadi sumber penghiburan dan penyembuhan luka hati kita, luka batin kita di tengah-tengah kesedihan akibat pengkhianatan keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun kesetiaan manusia mungkin bisa tergoyahkan, mungkin karena keuang, karena orang yang lebih baik menurut kacamata manusia ya. Tapi yang perlu kita ingat satu, kasih dan pertolongan Tuhan tetap setia dan teguh dan dapat menjadi alasan kita untuk bangkit dari kesedihan tersebut. Yang ketiga adalah rasa empati kepada sesama. Ketika Daud menangis, semua orang yang menyertainya juga menangis karena sangat tersentuh oleh kesedihannya dan bersedia untuk ikut berbagi di dalamnya. Sekali lagi, bersedia untuk ikut berbagi di dalam kesedihan. Ini kelihatannya simpel, tapi belum tentu kita semua bisa melakukannya. Ada kadang orang bilang, kamu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ada yang orang mengatakan seperti itu, karena kita menginjak-injak orang lain, karena kita merasa lebih hebat, kita mempunyai uang. Itu kebanyakan orang bisa melakukan seperti itu. Maka pagi ini kita diajarkan untuk selalu berempati kepada sesama. Ini juga diperkuat dalam ayat Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat ini menekankan pentingnya bersikap empati dan peduli terhadap kondisi emosional orang lain. Ketika seseorang sedang bersedih, kita diingatkan untuk turut berduka dan menunjukkan kepedulian kita. Ini mencerminkan nilai-nilai kasih dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setia dalam pencobaan. Kita semua hidup di dunia ini pasti akan mengalami pencobaan.
Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita, maka kita tidak boleh takut di dalam setiap pencobaan. Meskipun dihadapkan dalam situasi sulit, seperti Daud, tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan ini menunjukkan kekuatan iman dan ketergantungan pada Allah di tengah-tengah pencobaan. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa ketika segalanya tampak suram, tidak ada ujungnya, tapi kesetiaan Tuhan adalah pondasi yang kuat untuk menguatkan kita, untuk selalu maju dan setia percaya pada kuasa Tuhan, karena Tuhan mempunyai kekuatan yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Ada dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kesesakan hidup dapat menjadi sumber ketekunan dan keutamaan ujian. Ketekunan dan keutamaan ujian tersebut membawa kita pada pengharapan. Kita hanya boleh berpengharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, karena kasih-Nya begitu besar buat kita. Roh Kudus-Nya selalu membimbing kita, selalu memberi jalan kepada kita. Yang penting kita percaya, taat, dan setia. Yang kelima, bergantung kepada Tuhan. Daud tetap setia dan bergantung pada Tuhan dalam keadaan sulit. Ini mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, karena kita mempunyai banyak kelemahan. Tetapi selalu mencari kehadiran dan bimbingan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Dalam kelemahan kita harus sertakan Tuhan untuk melawan kelemahan kita. Tuhan akan menjadi kekuatan kita dan menyempurnakan setiap langkah hidup kita. Ini dikuatkan di dalam ayat yang favorit buat saya, yaitu dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita bergantung kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Damai Allah yang melampaui pemahaman manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Allah peduli terhadap kehidupan kita. Allah juga tahu yang kita rasakan. Makanya Allah juga tahu bahasa tetesan air mata, seperti ada lagunya ya. Sekarang poin yang keenam, poin yang terakhir, sabar dalam pencobaan. Ketika Daud melalui perjalanan sulitnya, saudara Saul yang bernama Simei menghina dan melempari Daud dengan batu. Namun apa yang dilakukan Daud? Melalui kejadian ini, Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melalui kejadian ini, kita belajar tentang kesabaran Daud dalam kehidupan kita. Cobaan akan datang dalam berbagai. Kita diajak untuk menjaga hati dan merespon dengan kesabaran. Bukan dengan amarah. Kesabaran adalah kunci untuk mengatasi penghinaan dan cobaan hidup. Ada dua ayat yang sering menjadi penyemangat buat saya. Ada yang pertama ada yang dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ayat ini mengajarkan kita bahwa saat kita menghadapi cobaan, kita dapat memandangnya sebagai suatu kebahagiaan, karena ujian iman dapat menghasilkan ketekunan. Dalam situasi sulit, sabar dan ketekunan
akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai yang Tuhan inginkan. Karakter kita akan menjadi lebih baik, membuat kita lebih utuh, matang dalam iman, dan kita bisa berbuah seperti yang Tuhan harapkan. Seperti Tuhan beri talenta kepada kita. Selain itu ada satu ayat lagi dalam menghadapi pencobaannya, itu dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini memberikan penghiburan bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dalam setiap cobaan yang kita hadapi. Dari 6 poin ini, mari kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Daud. Kita harus meneladan Daud ketika ada pengkhianatan menghampiri. Biarlah Roh Kudus membimbing setiap langkah hidup kita dengan penuh kasih, kesabaran, dan rendah hati. Bagaimana supaya Roh Kudus selalu menyertai kita? Kita harus banyak selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita selalu setia menjalankan 5 senjata dan tetap percaya pada kehendak Tuhan. Karena dalam setiap ujian kita dapat menemukan kekuatan dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Semoga kita dapat meneladani sikap-sikap bijaksana Daud dalam menghadapi segala pencobaan hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar dari anak-Mu Christine. Dalam firman hari ini Bapa, Engkau ingatkan kami, tidak mudah untuk mengikuti Engkau. Begitu banyak pencobaan yang kami hadapi, tetapi kami yakin Bapa, ketika kami menyerahkannya kepadamu, ketika kami berserah, ketika kami percaya, ketika kami yakin bahwa Engkau menyediakan jalan keluarnya, kami benar-benar merasakan kedamaian di dalam hati kami. Buanglah segala amarah yang ada di dalam hidup kami ya Bapa, ketika terjadi pengkhianatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau terus meneladan Yesus Putramu, yang dengan rendah hati, Dia mau menerima segala celaan, hinaan, pengkhianatan, sampai pada akhirnya Ia rela wafat di kayu salib untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Tetapi kami percaya Dia akan bangkit dan Dia telah ada bersamamu. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus bernyala-nyala di dalam hidup kami dan kami selalu berada di dalam jalan. Terima kasih untuk komunitas kami, komunitas pemurnian hati, di bawah bimbingan Pak Sutri, Pak Paulus, dan Ibu Vila. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati segala usaha mereka, dan biarlah Engkau yang membimbing mereka di dalam setiap pelayanannya. Juga kami, anggota maupun tim saat teduh, dan berbagai macam aktivitas kegiatan rohani di dalam komunitas ini. Biar Engkau tutup bungkus kami dan keluarga kami dari segala mara bahaya. Engkau lindungi kami sebab kami percaya darah-Mu, darah yang sangat kuasa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kegiatan Komsel PH Kids nanti malam. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengumpulkan begitu banyak anak-anak-Mu yang setiap hari merindukan Engkau untuk membaca firman-Mu. Terima kasih untuk komunitas, terima kasih untuk PH Kids ini ya Bapa. Bimbing kami para kakak rohani, agar kami benar-benar dapat mendidik dan membawa anak-anak-Mu untuk lebih dekat kepadamu, untuk lebih mendengar suara-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu.
dan semua doa-doa ini ke dalam hadirat-Mu, melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sebab Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan doa untuk komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan segenap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.